Cuma dana dukungan yang kurang sih ya. Kembali lagi. Kenapa pemerintah sangat-sangat menomorsatukan PTN dibanding PTS? Kenapa? Nah, itu- Coba kita renungi. Ini kebetulan dua-dua dari Serambi Mekah ya. Iya. Tapi bukan kita mau mempromosikan Serambi Iya, Mekah. betul. Tapi kalau itu pun terjadi, alhamdulillah. Sekali mendayung 2-3 pulau terlalu ya, itu kata pepatah. Nah, jadi kan sekarang ini perguruan tinggi di Aceh ya sangat banyak ya. Ada yang PTS, ada yang PTN. Hari ini saya ingin ngobrol-ngobrol lah tentang kondisi PTS yang ada di Indonesia ataupun di Aceh. Saya rasa antara Aceh dan di Indonesia pun tidak jauh berbeda ya situasinya saat ini. Nah, mungkin pertanyaan pertama ini ke siapa enaknya nih? Coba Sud, mungkin boleh mau Sud juga apa? Boleh ke saya dulu atau ke siapa aja. siapa? Oke. Ini Kebudekan dulu loh. Silakan aja lah siapa yang mau jawab ya. Kebudekan dulu lah ya. Lebih Lebih enak sini. seperti itu. Sesuai umur mungkin ya. Ya, sesuai umur. Terima kasih pada Sago TV sudah mengundang kami di acara podcast hari ini. Nah, terkait dengan PTS, sebelumnya saya paparkan sedikit bahwa setahu saya, walaupun ada bagian-bagian media mengatakan bahwa PTN di Aceh itu ada 6 PTN di Aceh. Nah, PTN di Aceh ada 6. Perguruan tinggi negeri Perguruan tinggi Aceh ada 6. Nah, seperti di USK, di UIN, Samudra Langsa, Loksmawe, UTU, sama ISBI satu lagi. Nah, di situ tidak hanya PTN, malah yang paling banyak menjamur itu adalah PTS. PTS yang ada di Aceh banyak menjamur, tapi sayang sekali karena kita lihat bahwa berbeda, walaupun banyaknya PTS tapi berbeda kualitasnya. Mungkin dilihat dari segi pendapat saya sendiri bahwa untuk terkaitan ini adalah pada SDM manusia itu sendiri, baik staf pengajar, staf kependidikan, baru nanti ada kualitas pada mahasiswa itu. Iya. Nah, kalau untuk pasar-pasarana seperti laboratorium untuk PBM, belajar mengajar, ataupun untuk penelitian, itu mungkin segi yang ketiga. Arti segi yang ketiga bahwa laboratorium itu kalau di swasta mungkin tergantung pada budget. Nah, yang pertama saya bilang untuk SDM, sumber daya manusia itu kalau bisa rekrutan untuk PTS sendiri itu kepada SDM yang berkualitas. Kenapa berkualitas? Meningkatkan mutu di Aceh. Kalau dosennya tidak berkualitas, mungkin akan menjatuhkan sedikitnya turunnya kualitas pada pendidikan di Aceh sendiri. Nah, sama kok seperti mahasiswa. Nah, sebenarnya dari SD SMP itu sudah dilakukan kualitas untuk penyaringan kelulusannya. Kalau mereka bagus, otomatis ke kualitas pendidikan untuk kuliah pun mereka akan bermutu berkualitas. Nah, tapi sayangnya karena kita adalah PTS, setelah pengumumannya di PTN baru nanti kita saring. Otomatis kan kualitas PTS juga akan menurun. Tapi saya rasa PTS itu bisa kita bangkit dengan cara kita ya otomatis SDM kita dulu kita utamakan untuk mencerdaskan anak bangsa dari skill SDM itu sendiri. Jadi bisa dibilang kita ini PTS mendapat sisa ya. Sisa yang nggak tembus dari PTN. Pak Julpan setuju itu? Ya. Setuju aja lah. Setuju tidak. Artinya ini 50-50. Kita memang bicara PTS ini unik ya. Unik sekali karena memang jumlahnya yang begitu besar. Kemudian memang apalagi undang-undang dibuat bahwa PTN dan PTS itu dianggap setara. Iya. Bahwa PTN dan PTS itu harus sama. Ya, akan tetapi ada sedikit kerancuan di sini adalah ketika bicara anggaran. Anggaran ini negara mengatakan PTN dan PTS harus sama, standar akreditasinya harus sama, harus sesuai standar nasional dikti. Kemudian bila perlu melampaui standar. Nah, kan tetapi kan cat langit ini kan harus dibarengi dengan keuangan. Nah, Jadi selama ini nggak ada uang ya PTS ya? PTS ya income PTS kan sekarang selama ini kan hanya dari Mahasiswa. mahasiswanya. Bayangkan jika PTS yang mahasiswanya itu minim. Jangankan untuk pengembangan, untuk operasional saja itu kadang-kadang keuangannya itu menurun ya. Jadi untuk mengelola operasional saja itu kalang kabut. Apalagi harus mengembangkan. Nah, di sini saya kira perlu ini negara berperan penuh terhadap PTS bukan hanya ke PTN. Oke. Baik, tadi berarti sini agak saya belum bisa menyimpulkan apakah PTS ini dalam kondisi bagus, baik-baik saja atau kondisi tidak baik-baik saja ya.
Saya tadi mau tambahkan sedikit pernyataan Ibu bahwa di Aceh ada 6 PTN. Iya. Kalau menurut saya lebih, Bu. Ya. 12 mungkin. 12. Bisa kita hitung sama-sama ya. Ini perguruan tinggi negeri, Ya, termasuk Universitas Islam Negeri. Iya, yang di bawah. Iya. Jadi ini Ini yang negeri, yang penting negeri ya. Kita coba aja hitung dari Banda Aceh ini. Ada Unsia, USK ya. ya USK, Ada UIN. UIN. Kemudian ada Unimal. Ya. Kemudian ada IAIN Lok Sumawe. Ya. Oh ya ya. Kemudian ada Unsam. Ya. Ada IAIN Langsa. Ya. Ya. Ada Utu. UTU. Ada IAIN juga di sana. IAIN Cotkala atau apa namanya. Dah. Kemudian di Takengon ada IAIN Takengon. Ya. Ya. Kemudian ada Poltekkes. Ya. Poltekkes kan negeri ya, perguruan Ya. tinggi juga ada. Poltekkes, Di bawah Poltek Depkes. Aceh. Nah, Jadi kalau kita lihat data nih, Bung. kemudian ada satu lagi di Janto, jangan lupa. Ya, ISB. ISB, itu negeri semua. Ya. Dan itu tersebar di seluruh Aceh. Aceh. Tapi itu Pak kan kurang ternama itu yang disebut. Ya. Yang ternama kan yang saya sebutkan barusan. Nah itu memang tidak salah benar Pak. Tapi poin yang saya sebutkan tadi ini itu yang paling di atas. Ya, top 5 ya. Sama seperti swasta. Swasta kan yang paling ketimbang mendunia, yang paling tersorot adalah Serambi sama yang di Muhammadiyah. Yang paling apa itu, Bu? Tersorot, artinya ada ternamanya. Ada Ada lumayan Serambi, ada nama ya. nama itu Oke. luar biasa. Karena nama itu swasta yang pertama yang semuanya. Ada Muhammadiyah, ada Abu Yatama. Nah, Uninda aja kadang megah tapi tidak bersuara. Nah, kalau Al Muslim masih ada saingan kita Al Muslim. Nah, kalau yang Pak sebutkan seperti IAIN itu kan namanya tidak ada di mana-mana. Artinya kita yang melihat yang gede ini. Oh ya, gini maksud saya begini kan. Artinya kan ada kesetaraan di situ. Kan ada di masyarakat kita ini masih ada mindset negeri ya. Iya, Yang penting betul. masuk negeri, dan negeri ini yang lebih enaknya lagi kalau mereka ingin seleksi ikut masuk itu kan ada seleksi bersama gitu. Ya, ya. Jadi dia nggak perlu datang langsung ke kampus. Jadi memang itu dia. Ikut sekali bisa milih mana nih, milih sini, milih di sini, di sini. Nah, itu mungkin kelebihan dari Jadi mereka. memang dari sisi ini kita tinjau dari sisi seleksi mahasiswa nih, Pak Nizar ya. Jadi ya PTN itu memang sudah sistematis ya. Mungkin kalau dulu PTN di awal-awal dulu mungkin kita runut ke 20 tahun ke belakang, itu kan PTN juga seleksinya sendiri-sendiri, baik UNSI, baik USK, baik kalau dulu kan USK, UIN ya, yang UIN yang sekarang ini kan seleksinya sendiri-sendiri, tidak dikoordinir oleh pemerintah. Kemudian dalam beberapa tahun ini sudah terkoordinir secara baik oleh pemerintah. Ya. Nah ini mungkin memberi kesempatan luas bagi PTN untuk mendapatkan mahasiswa yang bagus lah dengan kualitas yang baik ya. PTS ada membuat seleksi masuk bersama. PTS sampai saat ini belum. Mungkin bisa Nah, dipikirkan ini mungkin itu. menjadi inisiasi saya kira ya. Apalagi kan PTS walaupun dia sendiri-sendiri ada apa istilahnya lembaga pemerintah yang ditunjuk untuk mengkoordinir PTS. Ya. Nah, mungkin ini bisa menjadi masukan kepada LL Dikti. LL Dikti ya kalau di sini ya, Lembaga layanan. lembaga layanan Dikti wilayah 13. Kalau dulu namanya Kopertis. Kopertis yang memang mengkoordinasi PTS yang ada di wilayah Aceh. Nah, mungkin ini bisa menjadi sebuah program kerjanya L2 Dikti agar bagaimana dalam sistem seleksi mahasiswa itu juga bisa seleksi bersama, walaupun nanti ada seleksi mandiri ya kan. PTN juga ada seleksi mandiri ya. Oh iya ada. Nah, selain ada seleksi bersama, ada seleksi mandiri. Nah, bagaimana mungkin L2 Dikti ini mencampuri lah, memberikan sebuah program kerja supaya PTS juga bisa melakukan seleksi bersama. Ini tujuannya adalah supaya itu tadi animo masyarakat baik si calon mahasiswanya ataupun orang tua mahasiswanya itu lebih 50-50 lah kepada PTS. Kalau sekarang kan seperti Pak Nija katakan bahwa animo masyarakat itu ketika bicara setelah selesai sekolah atas itu, menengah atas itu mau kemana? Kalau nggak kerja PTN adalah menjadi acuan first choice lah, choice-nya. Nah, tapi kan ini begini nih, kalau terus-terusan kita mendapat sisa Iya, yang terkutip, betul. itu kan susah ini ya. Iya. Dalam ilmu dalam ilmu kalau kita belajar ilmu itu ada in out. Ya, betul. Yang gimana in yang gitulah yang out ya Ya, kan. betul.
Nah, itu gimana tuh? Ini sama kayak kita bercerita mana duluan telur sama ayam. Iya. Nah, tadi kan PTS diminta kualitasnya harus bagus. Nah, kualitasnya kan selain tadi adalah income-nya harus baik supaya bisa mengembangkan diri lebih cepat. Juga kualitas dari mahasiswa yang kita seleksi. Nah, ini istilahnya begini. Orang PTN barang-barang bagus itu sudah masuk dulu ke PTN. Ini barang-barang bagus ya, dia bahan baku yang bagus ini, bahan baku yang kelas pertama ini dia mereka sudah dipilih pasti. dulu masuk dulu ke PTN. Malah yang super bagusnya, yang premiumnya tuh ke Jawa. Iya. Mereka pilih ITB, UI, UGM dan sebagainya. Betul. Jadi tinggallah kita kualitas yang kurang baik ya, Nah, memang ini menjadi sebuah kendala PTS. Nah, jadi tadi ada in-nya ini bahan bakunya ini sudah mungkin compang-camping agak lecet lah. agak lecet lah itu. Jadi masuk proses ya, tentu prosesnya harus lebih lama nih. Prosesnya metode prosesnya harus lebih presisi supaya outnya ini lebih bagus. Prosesinya ini harus lebih bagus. Ya, kalau misalnya tadi di PTN kita punya tepung yang halus, tinggal ayak beberapa kali mungkin sudah ini ya, sudah jadi bisa jadi bahan kue. Dan punya kita mungkin kita harus beberapa kali nih. Berarti butuh effort yang lebih besar. Iya. Oke, baik. Betul. Salah satu effortnya itu adalah menyediakan dosen-dosen yang berkualitas. Iya, betul. Nah, menurut Ibu Irham nih, kualitas dosen-dosen di PTS ini bagaimana? Udah bagus? Saya pasti mengatakan karena saya sebagai dosen sendiri itu sudah bagus. Ya enggak, Ibu bagus sih. Ya. Yang lain-lain Artinya sudah bagus, kenapa? Itu tergantung waktu pengerutan pertama itu. Ya. Walaupun nanti ada sumbernya KKN situ. Ya Kan? Nah, untuk mengeluarkan tadi output atau outcome dari si mahasiswa dari dasarnya pada si staf pengajar sendiri. Dia tidak bertumpu pada suatu buku, teks dan sebagainya. Banyak media yang dikembangkan. Otomatis memang selama ini kita lihat persaingan semua swasta sekarang S2, S3 lagi. Kalau ada S3 langsung diterima, tidak mungkin ditolak. Tapi yang S2 itu dia punya skill yang hebat, itu yang memberikan pada untuk si calon masuk ke depannya. Dan kinerja di swasta ini dosen-dosennya tuh alumni mana aja biasanya? Di swasta ini saya melihat kan alumni lebih banyak yang lokal ya, lokal atau nasional. Memang ada beberapa mungkin dalam beberapa tahun ini ada yang dari luar negeri ya. Ya dari. Itu mungkin berkat program dulu ada program Aceh Carong ya. Aceh Carong mereka mengirimkan banyak-banyak nih untuk ke luar negeri. Kita bilang terima kasih untuk Pak Irwandi gitu ya. Boleh terima kasih ya. Ini program pemerintah. Ada alokasi anggaran di mana seluruh sumber daya manusia yang ada di Aceh ini disekolahkan kemudian dibawa pulang ke Aceh. Nah, ini sebagian ada yang diserap oleh PTS. Nah, ini juga menjadi sebuah indikator untuk boosternya untuk PTS supaya tadi bisa menciptakan processing yang baik. Ya, tadi kita punya bahan baku yang sudah tersaring beberapa kali berkat ada SDM yang mereka pernah di luar negeri, mereka sudah tahu bagaimana proses pendidikan di luar negeri, mereka bawa pulang kembali. Ini saya kira pelan-pelan nih PTS akan menyamai jika nanti ke depan. Kalau anggaran yang minim terus gimana caranya? Nah, ini dia nih Pak Nijani. Nih bicara anggaran, memang PTS kita ya sekali saya katakan income-nya hanya dari pendapatan mahasiswa. Banyak mahasiswa, banyak anggaran, sedikit mahasiswa, sedikit anggaran. Banyak subsidi dari pemerintah. Iya, betul. Makanya diperlu campur tangan pemerintah yang baik ini. Nah, tadi Pak Dirpan bilang umumnya dosen di PTS alumni dari perguruan tinggi di lokal atau nasional. Itu kita sebut aja lah alumni perguruan PTN berarti ya. PTN ya. Nah, saya rasa antara PTN dan alumni luar negeri, kalau menurut pendapat saya itu udah nggak berbeda lagi. Yang namanya ilmu, apa yang dipelajari di kita sama dipelajari di Australia, di Jerman itu sama kan. Toh kalau kita menganggap alumni kampus dalam negeri itu jelek, ya berarti kampus PTN kita jelek lah kan? Karena kan mereka yang memproduksi. Iya, betul. Oh, ada alumni dari ITB. Ini kok jelek nih dibanding alumni dari Jerman. Berarti ITB-nya jelek gitu ya. Kalau kita pakai logika gitu ya.
Artinya ini bisa saya simpulkan nih kalau ini. Artinya ya dosen-dosen yang ada di PTS itu kualitasnya sudah sama lah. Ya, Kita anggap sama. sama. Tinggal mungkin kreativitas ya Bu ya. Ya, Kreativitas, dorongan dari pemerintah dari ini ya. Ya. Ya, seperti itu ya kira-kira ya. Betul. Jadi memang harus sebenarnya harus ada campur tangan pemerintah ini harus banyak supaya PTS ini terus berkembang ya. Memang dalam 10 tahun terakhir ini memang di Aceh saja ini kan kalau kita runut itu ada seratusan PTS. Di Aceh ya. Di Aceh seratusan PTS dan ada beberapa itu sudah pembinaan. Pembinaan maksudnya apa, Pak? Pembinaan berarti dia sudah tidak mampu menghasilkan output yang berkualitas. Oke. Dia tidak bisa memenuhi lagi standar yang disyaratkan oleh Undang-Undang Dikti, Undang-Undang Republik Indonesia tentang pendidikan nasional. Nah, ini mungkin sudah tidak mereka bisa penuhi lagi. Ya, kembali lagi nih. Kenapa tidak bisa penuhi? Kembali lagi. Nah, ini mungkin ya terkait ini mungkin pertanyaan saya selanjutnya ini. Kalau PTN kan langsung pemerintah yang membina. Iya, betul. Nah, kalau PTS yayasan ya, Pak ya? Ya, di bawah pengelola. Yayasan. Nah, itu gimana tuh bentuk pengelolaan yayasan dengan PTS? Maksud saya gini, adakah mungkin dalam operasional sehari-hari adakah perbedaan antara PTS dengan PTN? Kalau udah operasional tergantung yayasan. Nah, artinya apa? Nah, selama ini saya lihat banyak PTS juga sudah memberikan sesuatu untuk pengembangan si dosen terkait dengan penelitian mandirinya atau membuat suatu pengembangan diri dosen untuk ikut AB tapi disumbangsi oleh pihak yayasan. Artinya tidak duduk sendiri di layar meja si para pihak yayasannya, tapi dia berpikir untuk kemajuan si dosen tersebut dengan memberikan sedikit gagasan pengembangan untuk dosen bersangkutan. Artinya Pak, untuk PTS itu sendiri. Dia tidak hanya selesai S2 atau S3 dia bekerja, tapi dia untuk pengembangan diri dia butuh, tapi dengan adanya dana sedikit dari pihak yayasan bisa untuk kemajuan dosen bersangkutan. Sama sekarang kalau saya bilang dari Serambi sendiri itu berapa kali sudah mendapatkan hadiah hibah yayasan. Ya, itu kan otomatis untuk si kinerja si dosen sendiri. Untuk apa? Untuk dia untuk memberikan suatu pada kualitas pada mahasiswa sendiri. Artinya apa yang dilakukan di PTN juga dilakukan di PTS. Kalau dosen di PTN meneliti buat paper, kita juga meneliti buat paper ya kan. Kalau dosen PTN ikut training, ikut ini, ikut itu, kita juga ikut. Ya. Cuma dana dukungan yang kurang sih ya. Kembali lagi. Tapi alhamdulillah loh Pak Nizar, kalau kita lihat bahwa PTS sama PTN itu hampir sama terkait dengan sekarang tuh ada Serdos namanya. Oke, sertifikasi dosen. Negeri sama satu sama. Sama apanya nih Bu? Termasuk biayanya. Sama mendapat ya. Termasuk Dafun sebanyak. Artinya apa? Itu membuat kita tuh lebih tidak mengharap kepada pihak yayasan. Di sini saya kira Pak Nizar kan, memang tidak 100% negara tidak peduli dengan PTS. Ya. Minim lah ya, kurang peduli mungkin ya. Pedulinya ada, tapi saya lihat nih 60-40 ya, 60-40 lah. Artinya ada alokasi yang diberikan melalui keuangan negara kepada PTS supaya PTS ini bisa berkembang ya. Kita lihat dari sisi kembali lagi ke sisi mahasiswa tadi. Nah, bila kita runut nih, rata-rata mahasiswa di PTS itu adalah mahasiswa dari daerah ya. Kemudian bila kita runut lagi dari segi sosial dan ekonominya si mahasiswa ini rata-rata adalah kelas menengah ke bawah. Kalau miskin. Nah, miskin lah kita katakan. Tapi artinya dia punya minat untuk kuliah, mungkin punya keinginan besar untuk melanjutkan pendidikan tinggi, tetapi terkendala biaya. Di sini saya lihat negara mulai ada turun tangannya melalui KIP kuliah dari pemberian beasiswa KIP kuliah. Walaupun itu terbatas. Ya, artinya pasti terbatas ya, karena memang ya tadi kalau semua dapat beasiswa tuh namanya sekolah gratis. Iya, betul. Ini terbatas. Nah, disinilah akhirnya kembali tadi mana telur mana ayam dulu nih. Telur apa ayam dulu. Nah, artinya dengan ada subsidi negara terhadap adanya beasiswa kuliah ini kepada mahasiswa miskin, mereka kemudian kuliah di PTS, memilih PTS sebagai tempat kuliah. Ini kan juga menjadi income-nya PTS. Walaupun mungkin tidak terlalu signifikan seperti yang diberikan negara kepada PTN. Ya. Kemudian
untuk meningkatkan kesejahteraan si dosen ya tadi, adanya Serdos ya. Nah, karena perlu Pak Nijar nih, dosen harus disejahterakan. Ya, perlu. Artinya di processing tadi, kita punya bahan baku tadi, kemudian kita proses. Nah ini kan ada peran si dosennya ya, peran dosennya untuk membuat proses yang baik sehingga outputnya juga baik. Nah kalau dosennya tidak disejahterakan, bagaimana dia bisa itu? Nah, saya masih ingin bertanya nih, karena bagi saya ini masih tidak masuk akal. Ya. Kenapa pemerintah sangat-sangat menomorsatukan PTN dibanding PTS? Ya. Padahal tadi seperti penjelasan Ibu dan Pak Yulpan bahwa apa yang dilakukan PTN juga kita lakukan, kan sama nih ya, sama. Punya hak yang sama. Nah, tapi kenapa dukungannya itu diberikan tuh jauh sekali ya, bagai langit dan bumi, Mas? Iya betul. Kenapa? Nah, itu Coba kita renungi. kayaknya kita harus bertanya kepada rumput yang bergoyang. Ya memang ini ya dilema saya kira. Karena kalau memang begini terus, ini sampai kapanpun kan nggak akan bisa. Ya betul. Nah mungkin ini juga disebabkan, mungkin ini salah satu faktor ya. Bila kita lihat dari data, memang jumlah PTS ini sangat banyak. Itu PTS seluruh Indonesia itu 3.000-an lebih. Sedangkan PTN hanya 183 itu berada di 2 lembaga. Berarti saya ada ide nih, Pak. PTS ditutup sebagian. Nah ini sudah ada program pemerintah. Merger. Apakah dalam bentuk merger atau menutup itu ada. Memang PTS-PTS yang tidak mampu menjaga kualitasnya ini ke depan akan di merger atau ditutup. Nah ini kan udah ada kasus beberapa di Sumatera kemarin, ada satu PTS yang ditutup ya. Ditutup bukan di merger, Pak. Nah, ditutup. Belum lagi karena ada kisruh sana sini. Iya. Nah, kisruh internal ya. Karena isinya itu adalah terkait dengan jumlah mahasiswanya, untuk masuk dari faktor akreditasi kampus ataupun prodinya, itu kan bisa saja, Pak. Ya, jadi saya jadi kepikiran begini, kenapa sangat banyak PTS di Indonesia? Apakah proses atau pembukaan PTS ini terlalu mudah? Kayak orang buka toko lah gitu ya. Tapi kalau banyak Akhirnya PTS, semua orang buka terus. Ya betul. Ini kalau banyak PTS kita udah bangga, kenapa? Perguruan Nah, tinggi itu tadi banyak kan? Artinya meningkatkan pendidikan. Pendidikan kan tujuannya sama tadi, meningkatkan pendidikan. Makanya ini jadi masih membingungkan juga ini. Ini tujuan bagus, kenapa ditutup? Ditutup. Iya kan? Ya nggak tahu ya kenapa. Harus kita pikirkan sama-sama. Iya, Ini harus kita pikir. Memang mau tidak mau sebagai seseorang yang memang berkecimpung di PTS, kita pengen PTS ini harus survive dan berkembang. Karena mungkin tidak mungkin kita bisa melihat di Pulau Jawa misalnya, itu ada PTS yang Bina Nusantara itu iya, bagus. PTS yang dia malah top di world ya, di dunia ya, top di dunia ya, dikenal di seluruh dunia. Ada loh PTS. UII bagus. Ya. Universitas Muhammadiyah yang beberapa di Jawa itu mereka akreditasinya bagus-bagus. Nah, tapi kalau saya lihat mungkin itu katanya dari luar itu memang kualitas PTS itu lebih maju. ya. Nah di Aceh sendiri Pak, kita kembali ke kualitas itu kan terkait dengan kemajuan, berarti ada dana SPP ya. Nah SPP kita di sini kan Aceh rata nggak mungkin kita lebih tinggi kan. Iya. Memang kalau dengan swasta itu kan memang tinggi ya swasta, karena termasuk sarana prasarana semuanya. Tapi kalau di Aceh kan tidak setinggi yang dipikir yang di luar daerah sana itu. Malah sekarang ini nanti silakan dikoreksi. Itu SPP atau uang yang dibayarkan untuk PTN jauh lebih besar kan dibanding swasta. Iya, betul. Bisa puluhan juta malah ya. Dan itu kan menjadi sumber pemasukan yang aduhai bagi mereka luar biasa. Sementara kita dalam rangka sementara PTS dalam rangka menarik minat masyarakat yang miskin, SPP-nya terus gimana cara bisa dikecilin terus. Betul. Gimana mau maju kan? Nah, artinya bisa 2 kali bayar lagi ya kalau di beberapa PTS contohnya di tempat kami ini itu malah bisa 2 kali ya. Itu untuk meringankan. Memang bila kita runut ya kembali lagi bahwa hadirnya PTS ini kan untuk kembali menampung mahasiswa, calon-calon mahasiswa yang pingin kuliah tapi pertama dia tidak punya biaya untuk masuk ke PTN, kemudian ya itu tadi mungkin dia tidak lulus seleksi dan menjadi pilihan ke PTS ya. Seperti itu ya. Oke, ini saya mau nanya nih yang agak-agak
saintis sedikit. Iya, iya. Bagaimana Bu riset-riset di kampus swasta sekarang? Swasta luar biasa karena termasuk saya juga dari tahun 2010 sampai ini saya aktif di bidang riset. Termasuk teman-teman saya di kolega saya juga itu di swasta memang luar biasa. Risetnya, Karena apa? Mereka biarpun ada ide untuk riset, walaupun akhirnya tuh budget yang ditawarkan pun lebih tinggi, otomatis saingan untuk membuat suatu produk ataupun kecanggihan tuh luar biasa. Ya, Jadi sama kita dosen PTN sama negeri. Karena apa saya bilang itu riset sampai sekarang banyak riset itu adalah tridharma perguruan tinggi untuk dosen itu ada 3 dia. Tridharma perguruan tinggi. Dia belajar mengajar, pengabdian dan penelitian. Itu kunci untuk kesuksesan pada suatu orang dosen. Ya. Itu saya rasa. Ibu sendiri fokus di riset di bidang apa Bu kalau boleh Kalau tahu? saya riset dari saya S2, S3 itu saya bidang lingkungan, lengkapnya di pengolahan limbah, Pengolahan limbah limbah. cair ataupun logam barat. Itu. Karena mata kuliah saya juga bidang semua. Ibu teknik lingkungan ya? Ya alhamdulillah sekarang saya teknik lingkungan. Ya memang ini lagi bidang lingkungan. Kalau Pak Julpan di Saya di Teknik teknik komputer. komputer, ya, di teknik komputer bidang penelitian saya itu lebih fokus ke multimedia dan image processing ya, multimedia dan image processing. Jadi beberapa hibah yang saya dapatkan dan dengan tim itu seperti misalnya dosen pemula ya, itu ada hibah yang memang disediakan oleh negara melalui APBN dan itu bisa diambil oleh dosennya, dosen PTS ya, untuk mengembangkan diri. ini diambil gimana Pak? Maksudnya ditaruh, diambil terus gimana? Itu artinya ada prosedurnya ya, ada biddingnya lah, ada biddingnya. Nanti dikira orang ini ambil Bela-bela kali ya, bela-bela. Padahal ini kan ada Iya. skemanya ya. Ada skemanya, Ada hibah betul, dikti. betul. Ya. Itu juga Dikti tergantung dengan jafung kita. jabatan Semakin tinggi fungsional. jabatan fungsi kita, semakin tinggi bisa kita raih untuk mendapatkan riset dan harga nilai yang tertinggi pula. Ya. Pertama dari hibah pemula dulu, ada nanti PTT, ada Ya. TUPT dan sebagainya. Termasuk ada hibah doktor itu ditawarkan. Kan luar biasa kalau kita lihat itu seperti itu. Artinya ya Ibu Dr. Irham ini walaupun berkarir di swasta tuh nggak ada bedanya dengan orang-orang lain yang berkarir di PTN ya kan. Betul. Nah, artinya kita kembali lagi ya, kita tinggal memberi brainstorming lah kepada masyarakat bahwa PTN dan PTS itu sama loh. Ya, PTN dan PTS itu sama. SDM yang ada di PTN itu sama juga dengan SDM yang ada di PTS ya. Artinya di PTS ada yang doktor, di PTN ada doktor, di PTS juga ada doktor. Artinya levelnya sama. Mungkin ya tinggal branding namanya saja yang membuat animo masyarakat, mereka lebih cenderung ke PTN daripada PTS. Artinya pun begini ya, kalau dari segi kurikulumnya sama aja kan. Ya, kurikulumnya sama aja. Karena kan begini, kadang-kadang di luar sana tuh ada yang beranggapan, oh ini swasta kayaknya lebih mudah gitu ya. Iya, betul. Swasta kayaknya bisa main-main kita ya. Iya. Apalagi kalau dulu tuh kan ada marak dengan jual-jual ijazah ya. Tapi kan sekarang nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Dengan ada online sekarang ya Iya, ijazah. Jadi ya masuk PTN, PTS ya sama. Sama. Semua sudah diawasi oleh pemerintah seperti itu ya. Artinya seperti saya katakan tadi bahwa tidak sepenuhnya pemerintah itu tutup mata. Artinya ada sistem-sistem yang dibuat oleh pemerintah supaya kualitas PTS juga terjaga dengan baik. Ya, contohnya tadi adalah adanya prosedur perkuliahan yang sama seperti di PTN. Kalau seperti Pak Nija katakan bahwa kalau di awal dulu karena belum tersistem, orang mudah ya, ada nama tapi nggak ada orang, tiba-tiba ada ijazahnya, ada mahasiswa hantu ya. Tapi sekarang semua sistemik. Mahasiswa baru masuk tes, ada seleksinya, buatkan nomor pokok, mahasiswa nomor pokoknya laporkan ke pangkalan data yang memang dikelola oleh kementerian. Ya. Kita di mindset harus dirubah. Iya. Itulah tugas Bapak dan Ibu lah. Ya, betul. Ini ya saya kira melalui Sago Div ini saya mengajak masyarakat bahwa jangan takut ke PTS. Jangan takut ke PTS karena kualitas PTS dengan PTN itu saya kira sama. Dosen-dosennya oke, ya. Karena dosen juga lulusan dari PTN juga. Ya, PTN dan sebagian juga ya luar negeri juga kan, samalah dengan yang lain. Nah, kalau tadi Pak Julpan mengatakan ada berapa tuh PTS di Aceh? Di PTS di Aceh ada sekitar 100-an. Nah, kalau saya ibaratkan PTS ini sebagai sebuah industri, itu artinya kan sebagai sumber ekonomi ya. Iya, Sumber betul. pendapatan. Di situ ada dosen, ada tenaga kependidikan, ada staf. Ya.
Ada macam-macam lah. Ada berbagai macam bagian lah yang ada nanti yang usaha kos di sekitar kampus, ada yang jualan fotokopi, dan itu kan jadi sumber ekonomi ya. betul, Tapi sepertinya pemerintah nggak mikir ke situ ya, belum mikir ke situ ya. Belum sepertinya saya lihat ya, belum ya. Artinya masih mungkin ya di Aceh mungkin masih bagaimana meningkatkan kualitasnya dulu, kualitas dari PTS. Karena memang betul kata Pak Nijar bahwa berkat adanya berdirinya kampus mungkin di wilayah Darussalam ya, berjamurnya adanya kampus-kampus PTS, kemudian seperti di tempat kami di Bato ya. Nah, ini memberi efek kepada ekonomi masyarakat ya. Mahasiswa yang dari daerah datang ke tempat kita kuliah, kemudian dia pasti nggak mungkin dia bolak-balik ya. Misalnya dia ada yang dari Simelu, nggak mungkin dia bolak-balik untuk kuliah, otomatis dia ngekos. Nah, ketika ngekos ada perputaran uang di wilayah sekitar kampus ini. Nah, dan ini harus kok kita lihat juga ya, di mana ada kampus pasti rame di situ. Ada kehidupan. Ini kan industri juga ya. Bisa kita bilang industri ya. Ya, secara teori industri ini industri sebenarnya. Karena sumber ada cash flow di situ, ada cash flow di situ. Nah, di Menteri Pak Nadiem Makarim sekarang beliau kan mencetuskan ide yang sangat populer itu ya, Kampus Merdeka. Kampus Merdeka ya. Namanya MBKM. MBKM ya. Nah, itu bagaimana penerapan Kampus Merdeka di PTS itu? Apa berjalan lancar atau ada kendala atau bagaimana? Ya, sebenarnya gini ya Pak, setiap kebijakan dari pihak menteri itu bagus sebenarnya. Nah, tapi apakah sudah didasarkan kepada langsung yang bersangkutan belum tentu. Kalau kita di swasta memang MBKM memang luar biasa untuk mendukung. Tapi salahnya kita karena tadi kembali mahasiswa kita tidak terlalu ramai. Jika si dosen pun tidak terlalu ramai, maka dia tempatkan suatu tempat untuk MBKM, berarti siapa yang mengajar di tempat kita di situ? Otomatis kita butuh sharing terkait dengan MBKM tersebut. Banyak dosen kita pun sudah mengajukan untuk MBKM, tapi kebanyakan ada yang tidak lolos misalnya seperti itu. Nah, mungkin tidak ada adaptasinya sudah lolos, tapi kita nggak tahu apa sebenarnya yang supaya dosen kita berprestasi ataupun ada pengembangan terhadap MBKM tersebut. Sebelum terlalu jauh, MBKM itu programnya apa saja tuh? MBKM itu kan Merdeka Belajar ya. Kampus Merdeka. Kampus Merdeka. Itu program-programnya apa saja tuh? Mungkin biar penonton kita juga tahu kan. Sebenarnya secara umum adalah bagaimana menyiapkan lulusan dari perguruan tinggi ini siap kerja. Jadi sebelum dia selesai nanti turun di lapangan kerja, ini dibuatlah skema modeling ya, supaya mahasiswa ini bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan dia akan bekerja di depan. Contoh misalnya di teknik komputer. Jadi nanti ada perusahaan-perusahaan bidang IT yang bekerja sama dengan kampus. Kemudian kita mengirimkan si mahasiswa magang ya. Oke, tapi programnya magang ya. Tapi dengan program magang yang durasinya lebih panjang daripada yang dulu. Dulu kan kerja praktek ya. Kerja praktek namanya. Ya, durasinya hanya paling 1 bulan atau 2 bulan. Ini durasinya panjang. Kemudian dia mengimplementasi seluruh keilmuan dia yang dapat selama beberapa semester di belakang di tempat bekerjanya. Misalnya dia seorang software engineering misalnya. Ya, dia kan akan bekerja di bagian itu ya. Di bagian itu. Yang lain kalau untuk dosen sendiri apa? Ada nanti riset independen, ada kewirausahaan ya. Nah, ini juga melalui MBKM ini bagaimana menciptakan lulusan yang mampu berwirausaha. Nah, ada nanti program. Jadi mahasiswa disuruh jualan gitu, Pak. Boleh seperti itu ya kalau memang diartikan, artinya dia mampu menjual produk ya. Misalnya di lingkungan tadi ada kemudian dia mampu menciptakan lapangan kerja. Itu yang diharapkan. Karena memang bagus ya seperti kata Bu Dekan tadi bahwa MBKM ini memang supaya dibuat supaya lulusan ini bukan hanya mampu bekerja ya, tapi mampu menciptakan lapangan kerja. Karena dulu kan mindsetnya siap kuliah kerja, artinya kita bekerja di tempat orang. Tapi magang kan kerja di tempat orang. Iya, magang kan kerja di tempat orang. Iya. Nanti tamat dia kerja lagi di tempat orang. Kapan wirausahanya? Nah, makanya ada program wirausahanya, program wirausahanya ya.
Ya oke lah, mungkin konsep ini bagus ya. Cuma dalam penerapannya ya perlu diperhatikan teknis bagaimana, teknisnya, situasi kampusnya bagaimana kan, karena nanti betul. administrasinya juga Bu ya, birokrasinya dan sebagainya. Baik, saya rasa sebenarnya banyak hal lagi yang bisa kita bicarakan, cuma takutnya nanti kuota penonton kita akhiri aja. Ya baik, terima kasih. Terima kasih rekan Sagu ID. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. In time of sorrow, when everybody falls into the sadness, love will reveal for those who hunger for the love and care.